Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Gimana keberkahan hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk atau ada Masuk semua? semua Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi bahan makanan dari sayur dan buah. Kalian kalau ingin masak itu memilih tampilan sayuran atau buah yang mana? Yang opsi A atau opsi B? A. Karena Segar. ya segar. Terus layak untuk kita konsumsi ya. Betul. Dari tampilannya. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini dan tentunya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk agar kalian bisa memilih bahan makanan yang tepat dan juga cara penyimpanannya bagaimana dan juga mengenai teknik pengolahannya. Sebenarnya ada klasifikasi mengenai sayur dan buah. Pertama ada sayur daun. Ada yang tahu sayur daun ada apa saja? Ya, ada sawi, ada bayam. Lalu yang kedua ada sayuran batang. Ada apa saja? Serai. Lalu ada sayuran akar dan cemil-cemilan. Ada apa saja? Lobang, ya kentang. Lalu ada sayuran bunga. Apa saja contohnya? Bakol. Lalu ada sayuran buah. Tomat. Cabai. Ya. Buah juga ada klasifikasinya. Yang pertama yaitu ada buah trimateri, yang dimana buah ini ketika dipetik bisa mematangkan umbinya sendiri. Contohnya pada buah pisang, mangga, dan apel. Lalu yang kedua ada buah non trimateri, yang dimana buah ini tidak bisa matang dengan sendirinya ketika sudah dipetik. Contohnya pada buah jeruk, anggur, dan juga buah nanas. Selanjutnya ada pemilihan sayur dan buah. Mengapa pemilihan sayur dan buah itu penting? Ada yang tahu? Kenapa? Supaya tidak busuk. Ya itu salah satu alasannya. Jadi sebelum melakukan proses memasak, ada pada saat penyiapan dan pengolahan sayuran dan buah harus diperhatikan agar sayuran dapat tetap segar dan bermutu. Yaitu pada saat proses pemilihan bahan pada pengolahan dan penyajiannya. Cara memilih sayuran dan buah yang tepat itu ketika kalian memilih sayuran daun, pastikan daun yang dipilih itu yang berwarna cerah, tidak kusam dan belum menguning. Lalu daun tidak sobek dan tidak berlubang. Yang kedua, pada sayuran kolong tidak berlubang atau berginsing untuk kolong yang diambil isinya, dan dipilih kolong yang sudah tua. Lalu yang ketiga, sayuran tidak pecah atau tidak memar, sayuran tidak berair, tidak lunak dan tidak berbau busuk. Yang keempat, umbi tidak berlubang dan tidak lunak atau tidak berair. Selanjutnya yaitu pada penyimpanan sayur dan buah. Penyimpanan sayuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penyimpanan pada suhu kamar, pada suhu rendah, dan dengan merendam pakal batang sayuran. Sayuran yang disimpan pada suhu kamar umumnya adalah jenis sayuran umbi seperti bawang merah, bawang putih, lobak, dan lain-lain. Dan tempat penyimpanan juga harus kering, tidak terkena cahaya matahari langsung, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
pasti sering kan menyimpan sayuran di pilar. Sering. Sebelum menyimpan kalian apa langsung menyimpannya atau mencucinya terlebih dahulu? Mencucinya. Ya. Jadi yang pertama itu sayuran yang akan disimpan itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, sayuran dipisahkan menurut jenisnya. Karena kan kita sering melihat sayuran yang jadi satu sama dua jadi satu kresek gitu kan. Nah itu kurang tepat karena bisa terjadi reaksi yang tidak kita inginkan. Nanti yang ketiga, sayuran diletakkan di bagian freezer yaitu ruangan paling bawah yang dirancang. Yang berikutnya apa ya? Selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Lalu ibu akan membagikan sayuran dibagi dua. Lalu silakan kalian amati dan kalian tulis klasifikasi. Orang. Ya matine karo dicicipi ora Bu? Tulis di FABD-nya ciri-cirinya dan bentuk fisiknya dan beri alasan kenapa buah tersebut termasuk buah yang tidak terjaga. Jangan lupa ditulis nama buah dan juga klasifikasinya yang sudah dijelaskan tadi. 10 menit atau 10 menit? Murah. Berbolong. Warna pucat. Tadi warnanya Untuk kelompok 2, kelompoknya Hanif, silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk sayur pertama yaitu sawi, warnanya hijau tapi tidak segar karena layu dan berlubang. Lalu kami mendapatkan buah jeruk, warnanya oranye, tidak segar dan hitam dan berbau busuk. Nomor 3 ada apel, warnanya pink dan kuning, teksturnya sudah lembek, bentuknya bulat, untuk nganunya tidak segar, sudah busuk dan mengkerut. Kelompok 3, Maisa. untuk namanya ada tomat, ciri-cirinya berwarna merah, tidak segar, busuk, teksturnya lembek, bentuk fisiknya bonyok besar. Yang kedua ada wortel, warna oranye, teksturnya keras, bentuk panjang, lonjong, oval.
buncis, berwarna hijau, bertekstur keras, bentuk fisiknya panjang. Untuk wortel dan buncis masih segar, Bu. Kelompok 4, Adinda. Tempat dapat buah jeruk warnanya orange, tekstur lembek, bentuk fisiknya berlipat, jadi nggak segar. Terus tomat warnanya merah, teksturnya keras, bentuk fisiknya bulat, itu masih segar. Terus wortel warnanya orange, tekstur lembek, bentuk fisik bertekstur itu tidak segar. Terus sawi warnanya hijau, teksturnya berlubang, bentuk fisiknya teksturnya normal, bentuk fisiknya berlubang, jadi tidak segar. Untuk kelompok 1, Sudah sebelumnya. karena kalian sudah presentasikan hasil kalian semuanya, Ibu kira kalian sudah paham tentang klasifikasi dan perbedaan sayuran yang segar dan tidak segar. Ada yang dapat menyimpulkan hari ini kita mempelajari apa? Agus mungkin dapat menyimpulkan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari klasifikasi sayur dan buah dan sudah mengamati mana sayur yang tidak segar dan yang segar. Terus tadi juga dijelaskan bagaimana cara menyimpan di suhu dingin, suhu ruang agar tidak cepat busuk. Sudah, Bu. Untuk klasifikasinya tadi kalian masih ingat ada apa saja sayuran? Ada sayur daun, Sayur daun, batang, batang, buah, kalau buah, Klimaterik dan non klimaterik. untuk evaluasi mandiri Ibu sudah kirimkan Google Form di grup ya, silahkan kalian kerjakan. Sudah kalian kerjakan? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bahan makanan dari hewani. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.